Alangkah baiknya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita, tentunya manfaat tidak hanya di dunia, tapi juga manfaat nanti di kehidupan yang akan datang. Teman-teman Pajakener semuanya, eh, sedikit kami dari Pajakin meminta waktu sediaan teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan webinar ini dengan saya mulai dengan opening speech. Sebenarnya opening speech ini lebih kepada memberikan pengantar lah ya. Jadi kegiatan webinar kita pada pagi hari ini itu memang temanya ini ya Bapak Ibu ya. Temanya itu khusus dan memang agak berat, yaitu tentang transaksi afiliasi atau transaksi antar grup begitu ya. Jadi bagaimana aspek perpajakannya, bagaimana nanti kantor pajak itu akan melihat transaksi-transaksi yang dilakukan dalam satu grup perusahaan ini, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai transaksi afiliasi. Karena kalau sudah memenuhi itu, maka kita sebagai ini ya, yang punya perusahaan grup, apalagi yang bekerja di perusahaan grup itu, ya akan diwajibkan untuk membuat suatu dokumen yang disebut dengan TP-Doc, begitu ya, Transfer Pricing Document. Nah, nanti itu akan coba kita bahas bagaimana dalam kriteria apa kita sudah wajib membuatnya, kemudian dalam kondisi seperti apa kita harus membuatnya, nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Saya berharap teman-teman, meskipun tadi saya sebut di depan bahwa acara atau tema pada pagi hari ini cukup berat, tapi ikuti aja dengan santai gitu ya. Nanti kalau nggak paham ya nanya. Kalau nanya nggak paham ya ya sudah, wong namanya nggak paham mau gimana lagi kan gitu. Tapi yang penting sedikit secara kulit teman-teman pajakaners tahu bahwa ini suaranya ini ya kurang kenceng ya, bahwa ada kewajiban yang namanya pembuatan TP-Doc untuk perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar ada transaksi ya, ada transaksi dalam hubungan istimewa tadi atau afiliasi. Itu intinya. Oke, teman-teman pajakener semuanya, sebelum kita ke materi yang begitu asing dan berat, saya mewakili dari teman-teman di Pajakin ingin mempresentasikan sedikit banyak apa itu Pajakin. Bagi yang sudah dan sering mengikuti webinar pasti sudah tahu, tapi hanya mungkin beberapa update tentang Pajakin, tapi yang baru bergabung atau yang awal-awal bergabung supaya lebih familiar lah dengan kita di Pajakin. Oke, next. Jadi kita uh, konsultan pajak dan akuntansi, core bisnis kita baik melalui online maupun offline. Jadi kalau melalui online nanti Bapak, Ibu, kawan-kawan pajakainer semuanya bisa mengakses, bisa melihat di aplikasinya Pajakin, ataupun mau buka websitenya silahkan, maupun di medsosnya. Tapi layanan-layanan itu ada di aplikasi Pajakin, di mobile bisa di App Store maupun di Play Store ya. Nanti dilihat, dicoba-coba aja apa kira-kira layanan dan menu yang baik. Apabila ada masukan bagi kami, kiranya, oh tambahin dong ini yang fiturnya atau menunya ini, silakan. Kami sangat terbuka, senang sekali apabila kawan-kawan contact memberikan inputan kepada kami, sehingga kami bisa semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih lebih banyak lagi. Visi kami didasari pada ada visi besar yang ingin kami capai, yaitu menjadi mitra yang terpercaya, karena memang kalau soal pajak, soal uang ini kan hal yang sangat secret gitu ya, tidak hanya secret tapi sangat-sangat confidential banget gitu. Tidak semua orang percaya gitu. Karena sama keluarganya sendiri juga percaya kalau soal uang. Jadi memang kami ingin membangun trust, kepercayaan, menjadi mitra bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan di dalam uh, terpenuhi hak hak perpajakannya, karena
ada sisi wajib, ada sisi hak yang harus dan bisa kita terima begitu ya, atau bisa kita dapatkan sebagai wajib pajak. Dan juga kami berharap atau memiliki visi menjadi mitra bagi pemerintah di dalam uh, menghimpun penerimaan negara ini, sehingga sistem perpajakan yang baik, sistem perpajakan yang transparan, yang akuntabel, yang berintegritas tentunya dan berkeadilan itu yang kita harapkan bisa nanti terwujud di dalam otoritas pajak yang kita miliki. Karena kan DJP dalam hal ini, Kementerian Keuangan itu kan bukan hanya milik satu dua golongan, tapi juga milik semua, milik kita semua, milik masyarakat dan warga negara Indonesia. Jadi ya kita bangun bersama-sama dengan cara tadi mewujudkannya menjadi institusi yang bisa menghimpun penerimaan negara dengan baik sehingga bisa digunakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tadi nilai-nilai integritas, nilai-nilai transparansi, kemudian akuntabilitas publik. Selanjutnya, nah teman-teman pajakeners, ini untuk layanan-layanan kami yang ada di aplikasi ya, yang di online kita menyebutnya. Itu ada beberapa menu atau fitur, ada menu konsultasi, nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, ada menu atau fitur cek status NPWP, ada buku kas, ada akuntansi. Ini buku kas dan akuntansi ada ini ya, ada persamaan dan ada sedikit perbedaan gitu. Hanya soal uh, lebih detail dan lebih lengkap. Kemudian ada menu e-billing, ada menu e-materai juga, dan ada menu yang terbaru yaitu izin usaha. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan pajak enders, apabila punya niat untuk membuat apa PT perseorangan, CV, firma, yayasan, silakan teman-teman bisa konsultasi juga di Pak Jakim, bisa memanfaatkan menu izin usaha di sini ya. Termasuk kalau mau merubah, misalnya perubahan akte PT, perubahan akte CV, bisa silakan diakses di menu izin usaha ini. Selanjutnya, ada juga update terkait dengan informasi dan informasi terbaru ya di perpajakan. Perpajakan itu tidak hanya soal pajak, tapi juga soal kepabeanan dan cukai ya Bapak Ibu, kawan-kawan pajakan semuanya. Jadi informasi baru, peraturan-peraturan terbaru, berita-berita terbaru nanti kita juga sampaikan atau juga kita tampilkan di layanan online kita. Next, Mas. Nah, kalau untuk menu konsultasi tadi, kawan-kawan, tinggal dipilih nanti ya. Silakan pilih menu konsultasinya, kemudian dilengkapi formnya. Ini formnya ini untuk melihat kan kira-kira materinya atau temanya tentang apa yang mau didiskusikan atau yang mau dikonsultasikan, gitu ya. Kemudian silakan diisi dan dilanjutkan. Teman-teman bisa mau ini ya melalui hanya chat atau melalui video call begitu. Kalau mau lebih ini mau video call ya silahkan bisa diakses juga atau dimanfaatkan juga menu ini. Selanjutnya, nah menu status cek status NPWP ini kadang-kadang kita perlu teman-teman karena apalagi pada kita yang kadang-kadang punya ini ya punya vendor, punya rekanan. Gitu. Apakah rekanan kita, apakah vendor kita, lawan bisnis kita, lawan transaksinya itu NPWP-nya masih aktif, masih efektif atau sudah NE atau malahan sudah delete gitu ya. Bisa dicek di sini. Selanjutnya, nah untuk menu catat kas, teman-teman nanti bisa gunakan ini untuk ini ya menghitung juga dan sekaligus nanti membayar pajaknya. Jadi ditulis misalnya menu catat kas tadi, teman-teman ingin berapa sih pajak saya? Ini terkait dengan tinggal nanti diisi, teman-teman akan sudah ada pembuatan ID billingnya, kemudian bisa dilakukan pembayarannya gitu ya. Selanjutnya, nah menu akuntansi ini bisa teman-teman manfaatkan ketika memang diwajibkan oleh kantor pajak ataupun kalau nggak diwajibkan teman-teman mau bikin ya bikin aja begitu ya biar tahu nanti karena di sini outputnya ada laporan keuangan berupa laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca ya. Jadi teman-teman
tinggal memasukkan nanti di situ, misalnya ada transaksi pembelian jadi dimasukkan, transaksinya penjualan dimasukkan nanti, secara sistem di aplikasi kami akan membuat itu misal dalam 1 bulan teman-teman mau melihat outputnya begitu ya, tinggal nanti bisa dilihat dan di download. Ini juga bisa digunakan untuk ketika laporan tahunan gitu ya, jika teman-teman ada kesulitan ya mending aku kesulitan nih gimana buat laporan keuangan yang perlu dilampirkan di laporan pajak di SPT, teman-teman bisa memanfaatkan menu akuntansi ini. Selanjutnya, nah untuk menu billing, teman-teman sudah seperti yang sering dengar bahwa dalam membayar pajak kan kita perlu membuat billing dulu, nah teman-teman bisa gunakan menu billing ini dan bisa digunakan secara massal kalau di billing di pajakin ini. Oke, selanjutnya, nah ada menu e-materai, teman-teman. Kalau dokumennya teman-teman kan sekarang kalau bisa paperless ya, jadi kalau ada dokumen yang bentukannya digital begitu dan perlu materai begitu, silakan bisa bisa teman-teman dapatkan materai ini di pajakin. Ya. Karena memang meskipun belum diwajibkan, arahnya ke depannya memang kalau bisa semua itu menggunakan e-materai, jadi nggak ada lagi materai yang tempel-tempel yang itu yang sering kita lihat, yang dokumennya berupa fisik begitu ya. Karena ini juga nanti setelah ditempel materai, dokumennya mau diprint juga bisa dan memiliki kekuatan hukum yang sama begitu. Selanjutnya, ini caranya nanti tinggal pilih materainya, beli kuota materai mau berapa, misal dalam 1 bulan perusahaan atau teman-teman pajak memerlukan berapa materai ya silakan tinggal nanti dibeli, tinggal didapatkan, kemudian diunggah dokumennya, diatur posisinya, kemudian tinggal dibubuhkan dan di download atau diunduh. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang terakhir ke kawan-kawan pajak semuanya ada menu izin usaha, yang ini teman-teman nanti tinggal pilih ya, pilih jenis layanannya apa itu ya setelah masuk ke menu atau fiturnya itu, mau bikin PT, bikin CV, atau mau ada perubahan, misal perubahan akta, baik perubahan pengurus, tekanan modal, dan lain-lain, nanti teman-teman bisa memanfaatkan menu izin usaha di Pajakin ini. Oke? Nah, itu layanan-layanan online kami, dan yang dalam proses atau dalam tahap development kami yang nanti segera akan hadir juga, ada menu e-registration, ini kalau untuk pendaftaran ya, NPWP. Kemudian juga e-filing dan e-bupot masih dalam proses tahapan develop, karena memang kita juga melihat adanya perubahan sistem di DJP, di pajak yang dulu menggunakan sebelum Cortex, itu kan beralih ke Cortex, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian untuk layanan-layanan yang belum bisa teman-teman manfaatkan atau belum bisa teman-teman akses di pajakin. Tapi ke depan kami akan ini ya, munculkan, kami akan develop ini dalam proses sehingga bisa teman-teman gunakan begitu. Oke, selanjutnya, nah tadi itu layanan online kawan-kawan pajakers ya, yang bisa kawan-kawan pajakers lihat dan akses di aplikasi kami Pajakin. Gitu. Nah kalau untuk layanan offline, kami menyebutnya offline karena memang ini sebenarnya layanan untuk konsultan pajak secara umum atau ini ya kantor akuntansi secara umum, bahwa kita bisa memberikan layanan di tax advisory begitu. Kemudian tax compliance, kalau kawan-kawan memerlukan jasa-jasa ini bisa nanti menghubungi tim pajakin. Dalam hal ini bagian marketing kami, apa yang kawan-kawan butuhkan misalnya. Apalagi ketika ada case di pajak, misalnya ada tax dispute ya, ada SP2DK, atau bahkan ada tax audit begitu ya. Dan juga kami ketika teman-teman semuanya, oh sudah ada semua, kami siap membantu teman-teman untuk melakukan tax clearance atau tax review, sehingga biasanya ini kan digunakan dalam proses ini ya, proses sebelum ada transaksi antar perusahaan, dalam artian ya pajak kami biar bersih dulu sebelum adanya transaksi-transaksi perusahaan B2B antar
antar perusahaan biasanya memerlukan itu, kami siap untuk memberikan layanan itu. Termasuk layanan accounting bagi teman-teman yang membutuhkan. Selanjutnya, nah itu teman-teman semuanya. Jadi kami hadir, Pajakin hadir, berharap dengan harapan kami bisa memberikan layanan yang teman-teman butuhkan dan perlukan semudah mungkin, sesimpel mungkin ya. Kalau bisa diselesaikan melalui online, silahkan. Kami senang hati melayani teman-teman. Bisa diselesaikan secara online. Tapi kalau ternyata case pajak, case keuangan teman-teman semuanya, perusahaan milik kawan-kawan pajak harus memerlukan tindak lanjut mitigasi yang lebih mendalam, perlu layanan offline, kami juga siap. Silakan datang ke kantor kami, boleh, atau kami yang ke tempat teman-teman juga boleh, selama itu worth it, begitu ya. Kita akan siap memberikan yang terbaik bagi teman-teman sehingga bisnis, usaha, dan kegiatannya bisa semakin maju dan berkembang. Saya kira itu opening speech dari kami. Terima kasih waktunya dan sebanyak-banyaknya, semaksimal dan seoptimal mungkin. Terima kasih ya kawan-kawan Pajakeners. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gofur atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih berkat pajakannya semua yang terus mendukung Pajak In bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Semoga segala doa dan harapan untuk acara webinar kita hari ini terlaksana sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang memahami aspek pajak dalam transaksi perusahaan satu grup yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita, Mas Fauzi, selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Fauzi, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensinya kami tutup jam 11.10 ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk mengisi linknya segera dan untuk link evaluasinya akan dibagikan setelah sesi tanya jawab dan akan langsung ditutup pada saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu jangan keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser dengan peserta yang lain. Terus juga jangan lupa bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin juga melalui kolom chat Zoom. Kemudian untuk para peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengisi link tanya jawabnya ada di kolom chat juga, karena nanti pada saat sesi tanya jawab akan dijawab langsung oleh Mas Fauzi nih, Bapak Ibu ya. Terus nanti juga akan ada sesi kuis sebanyak 3 kali setelah sesi pemaparan materinya. Jadinya bisa banget Bapak Ibu menyimak dengan baik ya materi yang akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Agar berkesempatan juga mendapatkan hadiah yang menarik dari Pajakin. Oke, kita lanjut aja langsung ke inti acaranya, yaitu pemaparan materi memahami aspek pajak dalam transaksi antar perusahaan satu grup yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, oleh narasumber kita Mas Fauzi. Kita sapa dulu Mas Fauzinya ya. Halo Mas Fauzi, gimana kabarnya? Ya, halo Mbak Indi. Baik-baik saja. Mbak Oke, Indi makin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makin gak sabar nih ya untuk dengerin pemaparan materinya dari Mas Fauzi. Oke, kalau gitu kepada Mas Fauzi, waktu dan jaringan kami persilakan. Oke, belum muncul ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, Tax and Accounting Specialist dari Pajakin. Hari ini akan membawakan tema webinar yang memang mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi beberapa perusahaan itu masih awam gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa perusahaan lain yang memang transaksi afiliasinya itu banyak gitu ya. Mungkin istilah
transaksi antar perusahaan satu grup atau mungkin nanti kita pakainya istilahnya adalah transaksi afiliasi gitu ya. Itu mungkin udah sering dengar dan mungkin juga bahkan mungkin udah tiap tahunnya selalu membuat TV Doc gitu ya. Ada beberapa perusahaan mungkin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi ini secara sederhana gitu ya agar mudah dimengerti karena ya itu tadi mungkin untuk beberapa perusahaan atau mungkin beberapa orang istilah atau misalkan apa ya topik terkait dengan transaksi ini antar perusahaan satu grup ini masih awam gitu ya. Jadi kita coba ulik ya. Next slide. Oke, jadi selama webinar ini untuk pada webinar hari ini saya akan menggunakan beberapa istilah gitu ya yang memang sebenarnya digunakan oleh Indonesia gitu ya dalam undang-undang atau dalam uh, peraturan menteri gitu ya. Istilah yang digunakan itu antara lain adalah transaksi afiliasi. Nanti kita akan bahas transaksi afiliasi itu seperti apa. Kemudian ada juga istilahnya hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu kriterianya seperti apa. Nanti juga saya akan jelaskan. Kemudian transaksi intragrup itu pada dasarnya sama dengan transaksi afiliasi ya teman-teman. Kemudian juga ada nanti mungkin istilah internasionalnya itu adalah transfer pricing gitu. Nanti istilah-istilah ini di slide-slide berikutnya akan saya pakai. Untuk dasar hukumnya, yang pertama saya menggunakan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, yang kemudian terakhir diubah itu oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian ada Undang-Undang PPN, itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, yang kemudian terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003. Kemudian ada PMK 172 tahun 2023 yang merupakan perubahan ya dari PMK sebelumnya terkait dengan transfer pricing juga ya PMK 213 tahun 2016. Kemudian juga ada OECD gitu, OECD Transfer Pricing Guidelines 2022. Next slide. Oke, eh, seperti yang tadi di judul webinar kali ini ya, transaksi antar perusahaan satu grup. Transaksi antar perusahaan satu grup itu sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi transaksi antar perusahaan satu grup, kalau dalam undang-undang kita itu dibilangnya adalah transaksi antar pihak afiliasi. Nah, pihak afiliasi itu apa sih? Nah, pihak afiliasi ini adalah pihak-pihak yang memenuhi kriteria hubungan istimewa. Nah, kriteria hubungan istimewa itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian dalam transaksi antar pihak afiliasi ini eh, ada dua konsep ya dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN terkait dengan harga perolehan atau harga transaksinya. Nah, untuk di Undang-Undang PPH harga perolehan atau harga penjualannya adalah dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila ada hubungan istimewa itu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Kemudian dalam Undang-Undang PPN harga jual atau penggantian itu harus didasarkan pada harga pasar yang wajar gitu ya. Pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian tadi ya untuk pihak afiliasi ini tuh kriterianya apa kriteria hubungan istimewa itu apa saja? Nah, dalam undang-undang eh, maksud saya PMK 172 dan juga sebenarnya ada di dalam undang-undang PPH dan undang-undang PPN juga sih ini terkait dengan kriteria pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ada tiga. Secara garis besar ada tiga. Yang pertama adalah kepemilikan modal atau penyertaan modal, kemudian yang kedua adalah karena penguasaan, dan juga yang ketiga karena adanya hubungan keluarga atau semenda. Kita bahas satu-satu. Next slide. Yang pertama, kriteria hubungan istimewa karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal. Dalam undang-undang kita, dalam PMK 172 khususnya, hubungan istimewa itu dapat dikatakan, maksudnya suatu transaksi itu, suatu pihak memiliki hubungan istimewa itu dapat dikatakan memiliki hubungan istimewa apabila penyertaan modalnya itu paling rendah 25%, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ataupun yang kedua, kriteria yang kedua adalah hubungan
antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Ada dua kriteria untuk terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal. Untuk contohnya, saya kasih ilustrasi. Di sini PTA mempunyai 50% saham PTB, kemudian atas kepemilikan saham PTA merupakan penyertaan langsung. Jadi PTA itu ke PTB memiliki penyertaan langsung sebanyak 50% gitu ya. Kemudian PTB mempunyai 50% saham PTC. Nah, dari PTB ke PTC itu penyertaan langsung juga. Sementara itu dari PTA ke PTC itu memiliki kepemilikan atau penyertaan modal secara tidak langsung sebesar 25% gitu. Dalam dalam skema ini bahwa PTA, PTB dan PTC itu memiliki hubungan istimewa karena memenuhi kriteria yang tadi ya minimal 25%, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian selanjutnya untuk kriteria yang kedua itu karena adanya penguasaan. Nah, karena kriteria kedua ini ada beberapa kriteria ya, ada 6. Yang pertama, satu pihak menguasai pihak lain secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan atau secara tidak langsung. Yang ketiga, satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat, terdapat orang yang sama secara langsung dan atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih gitu. Kemudian yang kelima, kriteria yang kelima adalah para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Yang terakhir adalah satu pihak menyatakan diri bahwa memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Jadi secara langsung menyatakan gitu ya, bahwa saya memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain gitu. Contohnya, kita lihat lagi skemanya untuk penguasaan ini. Contohnya di sini PTA merupakan perusahaan manufaktur frozen food yang dalam proses produksinya itu tidak menciptakan formulanya sendiri. Jadi dia manufaktur, tapi dia atas proses manufakturnya itu tidak punya formula sendiri gitu, tapi menggunakan formula yang sudah dibuat oleh PTB. Dalam hal ini, maka PTB ini dianggap memiliki penguasaan atas teknologi terhadap PTA, sehingga PTA dan PTB di sini dalam skema ini memiliki hubungan istimewa gitu ya. Jadi PTA menggunakan formulanya PTB, sehingga PTB dianggap memiliki hubungan istimewa karena ada penguasaan teknologi atas PTA. Kemudian yang kriteria yang ketiga tadi adalah terkait dengan hubungan keluarga, sedarah atau semenda. Hubungan keluarga, sedarah atau semenda itu apa sih gitu ya? Hubungan istimewa karena hubungan keluarga, sedarah atau semenda dianggap dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Contohnya seperti di slide selanjutnya. Di sini Tuan A adalah komisaris di PT X, sedangkan Tuan B menjadi direktur di PT X. Lalu Tuan C adalah anak dari Tuan A yang merupakan direktur di PT Y. Jadi Tuan C ini adalah anak dari Tuan A yang bekerja sebagai direktur di PT Y. Kemudian Tuan D adalah komisaris di PT Y. Nah, dari ilustrasi yang saya gambarkan di sini, karena terdapat hubungan sedarah antara Tuan A sebagai ayah dan juga Tuan C sebagai anak, di mana ayah ini sebagai komisaris di PT X dan juga Tuan sorry, ini harusnya Tuan C itu anaknya Tuan C ya, maaf tadi salah. Tuan C itu bekerja di PT Y, maka antara PT X dan PT Y ini memiliki hubungan istimewa karena direkturnya itu adalah ayah dan anak gitu ya, antara PT X dan PT Y. Oke, selanjutnya. Nah, yang jadi concern oleh kantor pajak ini seringkali transaksi-transaksi afiliasi gitu ya, transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa ini disalahgunakan gitu ya.
Nah, biasanya motif-motif penyalahgunaan transaksi afiliasi ini ada dua nih di sini kita sebutkan. Yang pertama untuk menghindari pajak gitu ya. Jadi misalkan suatu perusahaan mengalihkan penghasilan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah gitu ya. Jadi misalkan PT A dan PT B memiliki hubungan istimewa bertransaksi gitu ya. Sementara PT B itu berada di negara Jepang misalkan yang ternyata tax rate-nya itu lebih rendah. Jadi PT A mengalihkan penghasilannya ke PT B agar nanti dikenakan tarif pajak yang lebih rendah misalkan di Jepang gitu ya. Kemudian ada juga misalkan perusahaan itu mengalihkan penghasilan ke entitas anak perusahaan, misalnya satu negara nih, PT A dan PT B itu satu negara. Tapi mungkin PT B karena mungkin misalnya dia penghasilannya itu masih di bawah 4,8 miliar misalkan masih mendapatkan fasilitas tarif 0,5% gitu ya. Jadi si PTA ini masukin gitu penghasilannya ke PTB melalui skema transaksi gitu ya. Nah, sehingga nanti si penghasilannya ini dikenakan itu tarifnya 0,5% gitu ya. Sementara kan PTA misalkan dia tarifnya udah tarif normal nih karena dia udah perusahaan gede gitu ya. Jadi skema ini adalah salah satu motif penyalahgunaan transaksi afiliasi gitu ya. Selain itu, untuk selain menghindari pajak, juga motif penyalahgunaan transaksi afiliasi ini adalah untuk treaty shopping. Treaty shopping itu apa? Itu adalah skema yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan fasilitas tax treaty gitu ya. Karena kan di tax treaty itu kita ada yang namanya fasilitas pajak. Kalau misalkan misalkan tarif PPh enam itu eh, normalnya itu kita pakai 20% misalkan. Terus di P3B itu ada namanya fasilitas tarif gitu ya. Tarifnya itu bisa diturunkan bahkan mungkin hingga 10% gitu ya. Jadi motif pihak-pihak afiliasi ini melakukan transaksi agar mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif gitu ya berdasarkan tax treaty gitu ya teman. Next slide. Nah, contoh-contoh transaksi afiliasi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan satu grup gitu ya. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah terkait dengan penjualan barang. Jadi, misalkan PT A menjual barang ke PT B, gitu, produk fisik gitu ya, dipindahkan antara entitas grup. Kemudian yang kedua, yang sering jadi yang sering jadi sengketa pajak saat ini itu adalah terkait dengan pengadaan jasa. Karena kan kalau jasa itu eh, susah gitu kan. Terkadang misalkan apalagi terkait dengan jasa manajemen gitu susah untuk membuktikan bahwa jasa ini tuh sebenarnya benar-benar terjadi dan manfaatnya tuh ada gitu bagi si penerima jasa. Nah, makanya eh, pemeriksa itu lebih sering mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi transaksi afiliasi itu terkait dengan pengadaan jasa. Kemudian yang ketiga ada juga penggunaan atau pengalihan aset tak berwujud. Ini juga lumayan sering ya menjadi perhatian kantor pajak ya karena ini terkait dengan merek dagang, paten, kemudian sharing teknologi dan intellectual property lainnya yang mana nanti misalkan PT A memiliki merek dagang, kemudian dipakai merek dagangnya oleh PTB, kemudian PTB membayar royalti ke PT A, padahal sebenarnya yang memiliki merek dagang itu sebenarnya bukan PT A gitu, misalkan PT yang mana gitu. PT lainnya. Jadi bukan sebagai beneficial owner dari merek dagangnya gitu. Kemudian yang terakhir ada terkait dengan transaksi pembiayaan atau pinjaman gitu ya. Jadi biasanya seringnya itu di praktisnya itu antara perusahaan antar entitas satu grup ini memberikan pinjaman gitu ya antar satu sama lain, tapi pinjaman ini terkadang tidak ada basis perjanjiannya gitu, tidak ada basis dokumennya bahwa pinjaman ini untuk apa, kemudian eh, ya realisasinya seperti apa itu tidak ada gitu. Nah, itu juga sering menjadi perhatian dari kantor pajak gitu ya, teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi atas transaksi-transaksi afiliasi, transaksi-transaksi yang memiliki hubungan istimewa, itu harus memenuhi prinsip analisis kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle. Arm's length principle ini adalah membandingkan kondisi atau indikator ini saya kutip dalam PMK 172 ya tahun 2023 itu membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen. Jadi antar perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan
transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa gitu ya. Harusnya eh, sama gitu ya, karena kan apa namanya, dengan kondisi yang sama, dengan ketentuan yang sama antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan transaksi independen itu harusnya sama gitu ya. Kalau misalkan sama itu dianggap wajar gitu, sederhananya. Kemudian juga dalam OECD TP Guidelines juga saya mengutip di sini bahwa arm's length principle itu conditions are made or imposed between the two enterprise in the commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise gitu ya. Then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and tax accordingly. Pada intinya sebenarnya eh apa namanya, transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa itu harus sama gitu ya, harus banding, harus didasarkan oleh transaksi antar pihak yang independen gitu ya. Maksud dari kutipan di sini seperti itu. Kemudian next slide. Kemudian masuk ke tahapan penerapan ALP gitu ya. Apa aja sih tahapan-tahapan agar kita bisa menentukan kewajaran dari transaksi kita gitu. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan pihak afiliasi, kemudian melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan atau wajib pajak dan pihak afiliasi. Hubungan itu apa gitu ya? Hubungan istimewanya apakah karena tadi penyertaan modal atau hubungan keluarga atau yang lainnya gitu. Dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi. Kemudian yang keempat, melakukan analisis kesebandingan gitu ya. Analisis kesebandingan ini yang tadi saya sempat jelaskan bahwa analisis kesebandingan ini dilakukan dengan membandingkan transaksi independen dan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian yang kelima adalah menentukan metode penentuan harga transfer. Nah, metode-metode penentuan harga transfer juga nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, dan yang terakhir adalah menerapkan metode harga transfer tersebut dan menentukan harga transfer yang wajar gitu ya. Next slide. Nah, kemudian untuk transaksi-transaksi khusus gitu ya, transaksi-transaksi yang ada pada slide ini itu harus dilakukan adanya tahapan pendahuluan. Ini merupakan mekanisme baru ya yang ada di PMK 172. Jadi di PMK sebelumnya itu belum ada, terus kemudian di PMK 172 diperkenalkanlah ini tahapan pendahuluan tahapan pendahuluan ini wajib dilakukan untuk transaksi-transaksi seperti transaksi jasa, kemudian transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak terwujud, kemudian transaksi keuangan terkait pinjaman, kemudian transaksi keuangan lainnya, kemudian ada juga transaksi pengalihan harta, restrukturisasi usaha, kesepakatan kontribusi biaya. Nah, tahapan pendahuluan ini sebenarnya maksudnya ada penjelasannya lagi. Tapi kalau misalkan saya bahas di sini, mungkin nanti kita bahas di webinar khusus gitu ya. Karena tahapan pendahuluan ini memang khusus gitu ya, terkait dengan eh, masing-masing transaksi ini tuh tahapan pendahuluannya bisa berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan metode pengujian transfer pricing. Metode pengujian untuk transaksi untuk menentukan kewajaran dan kelaziman dari transaksi pihak afiliasi gitu ya. Dibagi menjadi dua. Secara garis besar itu metodenya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah traditional transaction, yang kedua itu adalah transactional profit gitu ya. Nanti yang di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan membahas terkait dengan traditional transaction, metode traditional transaction gitu ya. Basisnya itu adalah basis secara transaksi gitu ya. Pertama adalah CAP. CAP ini adalah metode pengujian transfer pricing yang membandingkan pada level harga jual. Jadi tingkat kesebandingan itu harus sama gitu, harus banding. Jadi misalkan PTA
menjual barang ke PTB, kita itu harus mencari transaksi comparable-nya gitu, transaksi pembandingnya itu yang sebanding gitu, yang ketentuannya sama, ketentuan kontraknya sama, kemudian jenis barangnya sama. Karena untuk cup ini memang tingkat kesebandingan itu tinggi ya, lebih tinggi ya dibandingkan metode-metode lainnya. Tapi memang praktiknya ini sulit gitu ya untuk menemukan data pembanding yang memang betul-betul sebanding gitu ya dengan transaksi afiliasi yang kita uji gitu. Biasanya metode ini tuh digunakan untuk transaksi komoditas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah resale price method. Ini adalah metode transfer pricing di mana kita membandingkan margin penjualan kembali, di mana ketika reseller tidak memberikan margin penjualan kembali ini syaratnya adalah si resellernya tidak memberikan nilai tambah gitu ya yang signifikan atas barang dan jasa yang diperjualkan. Sehingga untuk metode yang resale price ini memang cocok untuk dipilih apabila fungsi dari perusahaan Bapak Ibu itu sebagai distributor gitu atau reseller bisa menggunakan resale price. Jadi nanti margin penjualan kembali yang akan diuji gitu ya pada tingkat margin penjualan kembali. Kemudian yang ketiga adalah cost plus method. Cost plus method ini adalah membandingkan margin atas biaya produksi barang yang ditransaksikan. Nah, pada cost plus method ini biasanya transaksinya itu melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku, barang setengah jadi, dan atau faktor produksi lainnya. Kemudian untuk metode ini juga tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai gitu ya atas transaksinya yang menggunakan metode cost plus. Kemudian metode selanjutnya adalah transactional profit. Nah, transactional profit itu adalah metode pengujian transfer pricing ya, metode pengujian transaksi afiliasi pada basis metal gitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya traditional transaction itu basisnya basis gross gitu ya, teman. Yang dibandingkan itu adalah basisnya gross. Kalau misalkan yang transactional profit ini adalah basisnya netto. Yang pertama itu ada metode profit split, di mana kita membandingkan pada level harga jual gitu ya. Kalau profit split itu kita mengidentifikasi dulu keuntungan yang akan dibagi dari transaksi afiliasi, kemudian membaginya di antara perusahaan yang terkait dalam transaksi tersebut atas dasar yang sah secara ekonomi gitu ya, berdasarkan fungsi, aset dan juga risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Nah, transaksi-transaksi apa saja sih yang bisa menggunakan profit splitting method itu adalah transaksi yang memiliki kontribusi unik gitu ya dan bernilai gitu. Kemudian kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi juga merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi gitu ya, highly integrated. Kemudian yang ketiga, para pihak yang bertransaksi juga saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi gitu ya, atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan gitu. Kemudian yang terakhir ada transactional net margin method. Nah ini TNMM ini biasanya yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengujian transaksi afiliasi karena tingkat kesebandingannya itu rendah. Jadi dia itu tidak lebih memperhatikan pada kesebandingan fungsi aset serta risiko dari pihak afiliasi, pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan juga pihak independen. Kalau misalkan yang tadi cup method ya, comparable uncontrolled price itu tadi, kalau tadi itu tingkat kesebandingannya tinggi, jadi barang yang dijual itu harus sama gitu ya, antara transaksi afiliasi dan transaksi independen. Kalau ini lebih memperhatikan pada fungsi, jadi fungsinya misalkan perusahaan A, fungsinya itu sebagai mungkin distributor atau manufaktur. Jadi kita cari comparable yang memang memiliki fungsi yang sama sebagai manufaktur atau juga distributor gitu. Nah, di dalam metode TNMM ini kita membandingkan margin laba bersih ya, gitu dalam transaksi afiliasi dengan transaksi independen gitu, teman. Kemudian yang selanjutnya setelah kita melakukan pengujian tadi ya menggunakan metode-metode yang telah disebutkan, eh, hasil analisis kita ini dapat dituangkan dalam dokumentasi TP-Doc ya, Transfer Pricing Documentation. Transfer Pricing Documentation itu ada tiga. Yang pertama ada local file, kemudian master file, dan juga CBCN.
Nah, jangka waktu untuk local file dan master file gitu ya, dokumen lokal dan dokumen induk, itu jangka waktu ketersediaannya itu wajib 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi biasanya dilampirkan beserta dengan pelaporan SPT Badan gitu ya teman-teman. Nah, untuk LF dan MF sendiri, syarat wajib pajak yang wajib membuat LF, local file dan master file ini tuh wajib pajak yang seperti apa sih? Wajib pajak yang memiliki nilai peredaran bruto tahun sebelumnya dalam 1 tahun pajak itu lebih dari 50 miliar. Kemudian selain itu wajib pajak yang memiliki nilai transaksi afiliasi tahun sebelumnya lebih dari 20 miliar untuk transaksi barang berwujud, kemudian juga ada lebih dari 5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya. Kemudian untuk country by country report gitu ya, atau biasanya kita singkat sebagai CBCR gitu ya, atau laporan per negara, itu wajib disediakan paling lambat 12 bulan setelah berakhir akhir tahun pajak. Gitu. Sebentar ini. Oke. Sorry, yang tadi CBCR. Oke. Nah, CBCR tadi, sorry kelewat. Untuk yang CBCR ini wajib pajak seperti apa sih yang harus membuat CBCR? Nah, wajib pajak yang secara grup usaha itu memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun yang bersangkutan paling sedikit 11 triliun ya teman-teman. Tapi meskipun apa namanya ada ketentuannya gitu wajib pajak kriterianya wajib pajak yang seperti apa sih yang memiliki yang harus membuat dokumentasi transfer pricing tidak menutup kemungkinan apa misal wajib pajak yang sebenarnya tidak masuk gitu ya sebagai kriteria kriteria wajib pajak yang wajib membuat dokumentasi transfer pricing tapi mungkin transaksi afiliasinya banyak ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu concern dari pemeriksa gitu atau dari kantor pajak gitu untuk melakukan pengecekan atas transaksi afiliasinya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Yang selanjutnya kita bahas terkait aspek pajaknya ya. Yang pertama kalau untuk di Undang-Undang PH gitu ya pada pasal 9 ayat 1 huruf F disebutkan bahwa jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh dikurangkan dari perhitungan PPh. Jadi jumlah yang melebihi kewajaran, misalkan wajarnya itu 50 gitu, tapi ternyata kita harga transaksinya 60 gitu ya. Jumlah yang melebihi kewajaran ini tidak boleh dikurangkan ya teman-teman. Kemudian pengujian kewajaran dilakukan dengan cara membandingkan penentuan harga transfer dalam TPDoc dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya si kantor pajak ini melakukan pengujian kewajaran gitu ya dengan membandingkan apa yang kita sampaikan dalam TPDoc dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, nah untuk transaksi khususnya transaksi jasa gitu ya, itu memiliki mekanisme pengujian tersendiri gitu ya. Di sini kalau untuk transaksi jasa biasanya dapat dilakukan 3 pengujian gitu ya untuk memastikan kewajaran dari dan kelaziman dari suatu transaksi afiliasi gitu. Yang pertama adalah terkait dengan existence. Jadi memastikan bahwa suatu jasa itu benar-benar terjadi gitu, benar-benar ada dengan meninjau biasanya dengan meninjau dokumen seperti kontrak, kemudian invoice, bukti pembayaran dan lain-lain. Kemudian pengujian yang kedua adalah pengujian terkait dengan manfaat dari transaksi tersebut, gitu ya, transaksi yang dilakukan. Pengujian manfaat ini dilakukan untuk memastikan atas jasa yang diberikan itu memberikan manfaat ekonomis berupa penjelasan. Jadi kita bisa menyampaikan penjelasan bahwa atas jasa yang diberikan itu misalnya dapat meningkatkan laba perusahaan gitu, misalkan PTA memberikan jasa kepada PTB berupa jasa manajemen gitu. Dengan adanya jasa manajemen, laba PTB ternyata menjadi meningkat. Kita bisa menjelaskan ke kantor pajak seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah pengujian selain prinsipalnya. Jadi pengujian kewajaran melalui analisis transfer pricing, yaitu benchmarking, yaitu membandingkan tadi ya perusahaan, transaksi antar perusahaan transaksi yang kita uji, transaksi afiliasi yang kita uji dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu ya. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan independen yang sejenis gitu.
Bukan selain tes ya. Yang selanjutnya terkait dengan aspek PN, di sini berdasarkan PMK 172, DJP itu berwenang untuk melakukan penyesuaian atas harga jual atau nilai penggantian sebagai dasar pengenaan PPN dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi kalau misalkan transaksi itu terindikasi memiliki hubungan transaksi tersebut terindikasi adanya penyalahgunaan gitu ya transaksi karena dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, DJP itu berwenang untuk melakukan penyesuaian atas harga jual. Jadi nanti harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dibandingkan dengan harga pasar wajar gitu. Nanti kalau misalkan memang terindikasi menyalahgunakan eh, transaksi skema transaksi afiliasi, nanti bisa dilakukan penyesuaian atau harga ulang itu jadi ditentukan. Jadi kalau kata DCP misalkan yang wajarnya itu berapa sih gitu atas transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa itu. Kemudian selanjutnya, nah meskipun tadi kan DJP berwenang untuk menentukan kembali gitu ya nilai transaksi gitu ya atas berdasarkan harga wajar yang ada di pasar. Nah, tapi atas pajak masukan itu tetap dapat dikreditkan. Jadi dalam hal ini pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang atau pemanfaatan jasa itu tetap dapat mengkreditkan PPN-nya sesuai yang tercantum dalam faktur pajak gitu ya, yang diterbitkan PKP penjual. Meskipun misalkan kantor pajaknya itu menentukan kembali gitu harga jualnya, tapi sebagai pembeli barangnya kita tetap dapat mengkreditkan PPN sesuai yang tercantum dalam faktur pajak yang telah dibuat gitu ya sebelumnya oleh PKP penjual. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam transaksi hubungan istimewa yang terutang PPN. Yang pertama, memastikan bahwa pengkreditan PPN itu tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengkreditan pajak masukan yang dimaksud tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, menetapkan harga transaksi berdasarkan harga pasar saat transaksi dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengarsipkan dokumen pendukung dengan baik dan lengkap. eh, Dalam hal misalkan nanti takutnya diperiksa sama kantor pajak, kita sudah ada gitu ya dokumennya secara lengkap. Kemudian selanjutnya, atas transaksi-transaksi, atas penyalahgunaan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa ini, nanti ada yang namanya potensi koreksi transfer pricing. Dalam hal ini, koreksi transfer pricing ini eh, eh, dilakukan oleh kantor pajak jika harga dalam transaksi hubungan istimewa itu dianggap tidak wajar gitu ya. Jadi DJP berhak melakukan koreksi transfer pricing agar sesuai dengan prinsip kewajaran yang tadi yang arm's length principle itu, di mana atas koreksi transfer pricing ini dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama, kenaikan penghasilan kena pajak. Jadi misalkan sebuah perusahaan menjual barang ke pihak afiliasinya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar gitu ya. Kemudian otoritas pajak ternyata mengidentifikasi nih bahwa harganya itu sebenarnya harusnya lebih tinggi gitu ya. Jadi si otoritas pajak ini menentukan harga transaksinya dengan menaikkan harga jual tersebut dalam laporan keuangan perusahaan untuk mencerminkan harga yang seharusnya. Kemudian yang kedua adalah potensi sanksi administrasi dan bunga karena atas nilai kurang bayar setelah koreksi itu dianggap sebagai pajak terutang yang telah disetor gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan terkena sanksi administrasi berupa bunga karena dianggap tidak menyetorkan pajak sebagaimana yang seharusnya dengan nilai yang seharusnya gitu. Kemudian atas koreksi yang dilakukan oleh kantor pajak, kita dapat melakukan uh, penyelesaian sengketa, melakukan upaya hukum gitu. Ada dua upaya di sini, ada upaya hukum dan juga ada upaya-upaya lainnya. Dalam misalkan kalau misalkan kita dikoreksi transfer pricing gitu ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan upaya hukum, kita dapat mengajukan keberatan. Nah, keberatan ini diajukan setelah kita melalui pemeriksaan pajak ya. Jadi mungkin dikeluarkan SKP-nya kan dan misalkan di sana tertera bahwa pos-pos mana saja yang dikoreksi.
Kemudian yang kedua, kalau misalkan keberatannya kita masih tidak setuju, misalkan ternyata hasil dari keberatannya si DJP ini tetap mempertahankan koreksinya, kita dapat mengajukan banding. Banding ini diajukan atas satu keputusan keberatan. Jadi kalau misalkan keputusan keberatan, misalkan kalau untuk PPN misalkan itu kan satu masa itu biasanya satu keputusan keberatan, itu kita mengajukan banding untuk setiap satu keputusan keberatan gitu. Kemudian yang terakhir adalah peninjauan kembali, yaitu upaya hukum luar biasa dan juga upaya hukum terakhir yang diajukan oleh wajib pajak ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan pengadilan. Nah, peninjauan kembali ini diajukan berdasarkan alasan-alasan tertentu ya. Ada 5, saya akan sebutkan 5 alasan-alasan kenapa bisa diajukan PKL. Yang pertama, apabila putusan pengadilan pajak itu didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan itu bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus atau tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Kemudian yang kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi PK ini dapat diajukan atas 5 tadi alasan itu ya. Kemudian yang selanjutnya, selain kita dapat melakukan upaya hukum, kemudian kita juga dapat melakukan alternatif lainnya, dapat melakukan upaya-upaya lainnya. Seperti yang pertama, melalui Advance Pricing Agreement (APA) gitu ya. APA ini merupakan perjanjian antara DJP dengan wajib pajak atau otoritas pajak di negara lawan transaksi untuk menyepakati kriteria-kriteria dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi APA ini tuh jadi dilakukan sebelum sebelum terjadinya sengketa. Jadi sebelum terjadinya sengketa kita udah menentukan nih bahwa transaksi yang wajar itu seperti apa. Kita membuat analisisnya terlebih dahulu sebelum adanya sengketa gitu ya. Jadi ini adalah upaya antisipasi, lebih ke upaya antisipasi kalau yang advance pricing agreement. Kemudian yang kedua adalah mutual agreement procedure. Nah, kalau mutual agreement procedure ini adalah upaya penyelesaian sengketa ketika sengketanya itu sudah ada gitu ya. Jadi ketika sengketanya sudah ada, sebenarnya kita bisa langsung maju ke upaya hukum gitu ya, tadi keberatan banding peninjauan kembali, atau bisa melalui MAP ini, Mutual Agreement Procedure, di mana MAP ini merupakan mekanisme yang diatur dalam perjanjian pajak internasional atau tax treaty untuk menyelesaikan sengketa perpajakan antar negara. Biasanya jadi antar transaksi antar negara gitu ya, antar pihak afiliasi yang berbeda negara biasanya kalau MAP ini, di mana otoritas pajak Indonesia berkonsultasi dengan otoritas pajak di negara mitra lawan transaksi untuk menyelesaikan sengketa pajak, khususnya dengan terkait dengan pajak berganda itu. Kalau untuk MF ini. Yang selanjutnya, oke, di sini saya akan coba kasih contoh kasus gitu ya terkait dengan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Lazada Indonesia. Harusnya ini saya sensor ya, tapi saya udah, karena ini juga sebenarnya putusan itu bisa diakses oleh publik ya gitu ya teman-teman. Jadi putusan itu putusan nomor 5463 tahun 2019 terkait dengan koreksi atas jasa manajemen. Jadi dalam kasus ini menurut si DJP nih, menurut si kantor pajak ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, tidak dapat diyakini bahwa penyerahan. Jadi ini terkait dengan jasa manajemen ya. Jadi si Lazada Indonesia ini memanfaatkan jasa yang diberikan oleh pihak afiliasinya di Singapura ya kalau nggak salah, yaitu Lazada South East Asian Pte Ltd. Gitu. Nah, kemudian atas sengketa ini DJP memberikan poin-poin argumennya. Yang pertama, tidak dapat diyakini bahwa penyerahan atau perolehan jasa dari Lazada Southeast Asian Pte Ltd benar-benar terjadi, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan tidak terutang PPN, serta pajak pemasukan yang diperhitungkan dikoreksi. Gitu. Yang kedua,
saat pemeriksaan pemohon banding ini si Lazada Indonesia ini tidak sepenuhnya memberikan pembukuan, pencatatan dan bukti serta informasi yang terkait pembukuan secara lengkap. Dan juga pada saat pemeriksaan ini ketika si pemohon bandingnya tidak memberikan data gitu ya dan ataupun dokumen atau keterangan, si DJP ini tuh udah ngeluarin surat peringatan juga gitu ya sebanyak 2 kali pada saat itu. Kemudian berdasarkan pasal 14 ayat 2 huruf A Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 32 tahun 2011. Karena ini kan sengketanya tahun 2020, jadi Per 32 itu masih menjadi dasar hukum yang dipakai gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin Per 32 ini sudah diubah menjadi di PMK 172 itu. Tapi karena ini sengketa yang tahun 2020, dia masih pakai Per 32 tahun 2011 yang menyatakan bahwa transaksi penyerahan atau perolehan jasa tersebut dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kewajiban usaha sepanjang memenuhi ketentuan penyerahan atau perolehan jasa itu benar-benar terjadi. Gitu. Kemudian yang argumen yang selanjutnya, berdasarkan lampiran 1 surat SE 50 tahun 2013 disebutkan bahwa keberadaan transaksi penyerahan jasa intragroup akan diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomis atau nilai komersial. Kemudian argumen yang kelima, terbanding dalam hal ini DJP berkesimpulan bahwa tidak terdapat manfaat ekonomis. Ternyata setelah dilakukan pengujian, ternyata tidak ada manfaat ekonomis gitu ya, tidak terdapat manfaat ekonomis dari transaksi penyerahan atau perolehan jasa antara Lazada Indonesia dengan Lazada Southeast Asian Pacific ASEAN Pte Ltd. Kemudian argumen yang selanjutnya, tidak dapat dibuktikan juga bahwa jasa manajemen tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak dapat dibuktikan bahwa atas jasa manajemen tersebut merupakan objek PPN. Kemudian argumen yang selanjutnya adalah bahwa atas perjanjian Master Service Agreement yang menjadi dasar dilakukannya transaksi jasa antara Lazada Indonesia dan Lazada Southeast Asian Pte Ltd ini tidak mengikat sebenarnya antara Lazada dengan pemohon banding antara pemohon banding dengan LS si Lazada Southeast Asian Pte Ltd ini, karena pada perjanjiannya itu ada kop suratnya itu kop surat atas PT Eckhart Service Indonesia gitu ya, sementara si pemohon banding isi Lazada Indonesia ini namanya bukan PT Eckhart Service Indonesia gitu di perjanjian, sementara melainkan PT Eckhart Web Portal Indonesia gitu. Sementara di perjanjiannya disebutkannya PT Eckhart Service Indonesia. Selanjutnya, kemudian dalam hal ini pemohon banding memberikan argumen juga sebagai tanggapan atas argumen dari DJP gitu ya, dari pihak kantor pajak. Yang pertama, bahwa perjanjian antara pemohon banding dan LSIE PTI Ltd merupakan kesepakatan yang sah dan telah didukung oleh opini dari penasihat hukum independen di Indonesia. Jadi si PT Eckhart ini ceritanya dia meminta penasihat hukum gitu ya, independen, untuk meneliti terkait dengan service agreement tadi ya, si master service agreement ini, bahwa ternyata berdasarkan opini dari penasihat hukum bahwa kesepakatan dalam perjanjian itu sah gitu ya secara hukum. Kemudian pemohon banding juga memberikan penjelasan sehubungan dengan yang pertama adalah kesepakatan perjanjian itu telah mengikatkan diri, kemudian telah memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kemudian juga adanya unsur membuat suatu persoalan tertentu dan juga sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak dilarang. Jadi atas perjanjian itu telah memenuhi keempat unsur ini gitu. Kemudian argumen yang selanjutnya, pemohon banding memberikan argumentasi dan pembuktian terkait dengan eksistensi dari pembayaran jasa tersebut. Antara lain, yang pertama, penjelasan terkait dengan latar belakang, kemudian ada struktur jasa manajemen dalam grup Lazada. Kemudian yang kedua, terbanding tidak memberikan tanggapan rinci terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon banding berupa uraian jenis jasa yang diberikan, kemudian manfaat ekonomis atas jasa, pemberi jasa, dan juga pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon banding itu berupa korespondensi email. Kemudian yang ketiga, terbanding juga tidak memberikan tanggapan atas transfer pricing analisis pemohon banding. Jadi pemohon banding dalam hal ini telah
melakukan analisis transfer pricing gitu ya, tapi si terbanding tidak memberikan tanggapan atas analisis yang telah dilakukan oleh pemohon banding. Kemudian yang selanjutnya, pemohon banding juga telah memiliki sertifikat agreed upon prosedur yang diterbitkan oleh auditor independen untuk membuktikan bahwa terkait dengan eksistensi jasa dan alokasi biayanya. Selanjutnya, atas sengketa terkait dengan transaksi perolehan jasa oleh Lazada Indonesia ini, terdapat pajak masukan yang dibayarkan oleh NPWP sendiri menurut banding atas sengketa ini. Yang pertama, pengkreditan pajak masukannya itu tidak dapat diberlakukan gitu ya atas transaksi jasa antara Lazada Indonesia dengan Lazada Southeast Asia tadi itu tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, karena dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara menurut pemohon banding, argumen ketidaksetujuan pemohon banding ini sejalan sebenarnya dengan argumen yang sebelumnya telah disebutkan. Kemudian menurut pemohon banding juga koreksi atas pajak masukan yang dibayar dengan NPWP sendiri adalah nihil gitu. Selanjutnya, nah dalam persidangan majelis hakim dalam hal ini meminta terbanding untuk melakukan uji bukti gitu ya untuk menguji pelaksanaan jasa, kemudian pengujian terhadap pembayarannya seperti apa, kemudian menguji terkait dengan manfaat yang diberikan terkait dengan jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi dari Lazada Indonesia tersebut ya, dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut atas uji bukti yang telah dilakukan oleh terbanding ini ya. Yang pertama, bahwa pemohon banding tidak pernah memberikan penjelasan maupun bukti-bukti atas jasa yang dilakukan penyetoran SXP PPN JLN sebesar 966 M. Kemudian bahwa pemohon banding tidak dapat menunjukkan bukti pelaksanaan jasa yang terjadi di masa Januari 2015. Kemudian yang ketiga, bahwa terdapat tidak konsistenan antara pembayaran jasa yang dilakukan baik dari sisi beban PPh badan, DPP PPh 26 maupun SSP JLN. Jadi ada ketidaksinkronan gitu ya atas pembayaran jasanya berdasarkan beban di PPh badan, kemudian DPP PPh 26 maupun juga dengan SSP JLN-nya. Kemudian yang terakhir, bahwa oleh karena tidak terdapat bukti pelaksanaan jasa terbanding dalam hal ini DJP, juga tidak meyakini atas manfaat pembayaran biaya jasa manajemen kepada LSIA atau pihak afiliasi dari Lazada Indonesia. Sehingga terbanding mengusulkan kepada majelis hakim, Majelis Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding dari pemohon banding. Jadi dari uji bukti ini pemohon terbanding berkesimpulan bahwa semuanya itu tidak dapat dibuktikan itu dan mengusulkan kepada majelis untuk menolak permohonan banding dari pemohon banding. Selanjutnya, nah dalam hal ini pendapat majelis sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terbanding berpendapat eksistensi atas jasa manajemen tersebut tidak dapat diyakini eksistensinya. Kemudian dengan mempertimbangkan argumen dari pemohon banding bahwa pemohon banding berpendapat jasa manajemen tersebut benar-benar terjadi sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi. Kemudian bahwa majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa pembuktian yuridis. Kemudian selanjutnya bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis diketahui koreksi ini berhubungan dengan koreksi biaya jasa manajemen dalam penetapan di PPh badan. Kemudian selain itu majelis juga mempertimbangkan putusan sebelumnya yang setelah diutus terkait dengan perkara yang sama, di mana pemohon banding pada putusan ini itu menang gitu ya, pada putusan nomor 5231 tahun 2019 tahun 2020. Kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, yang pertama, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya. Kemudian, menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan terbanding dan pemohon banding dalam persidangan, dan data yang ada dalam berkas sidang, majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh banding dari pemohon banding. Jadi, berdasarkan dari mempertimbangkan argumen dari terbanding dan juga pemohon banding, berkesimpulan majelis hakim di sini berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya atas banding pemohon banding.
Kemudian yang selanjutnya ada menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar atas nama pemohon banding menurut terbanding dan menurut majelis adalah sebagai berikut. Jadi ini potongan dari surat putusannya, teman. Di surat putusannya itu ada perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar atas pemohon banding, gitu, menurut terbanding dan menurut majelis bagaimana. Kemudian atas pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa majelis hakim mengadili mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak, keputusan keberatannya tentang surat tentang keberatan wajib pajak atas SKP nihil PPN gitu ya. Jadi kesimpulannya eh, majelis hakim ini menyatakan bahwa atas jasa yang dilakukan oleh eh, pihak afiliasi dari Lazada Indonesia ini telah terbukti gitu ya, secara eksistensi, secara manfaat, dan juga secara kewajarannya, sehingga dikabulkan secara keseluruhan gitu. Yang selanjutnya sudah ya. Oke, jadi gitu sih teman-teman. Penjelasan singkat terkait dengan transaksi afiliasi ini memang kalau terkait transaksi afiliasi ini memang apa ya, tergantung dari interpretasi kantor pajak gitu ya. Bisa jadi menurut kita interpretasinya seperti ini, ternyata menurut kantor pajak interpretasinya berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi memang sangat bergantung pada interpretasi dari pihak-pihak yang bersengketa sih kalau untuk terkait dengan transaksi afiliasi. Segitu cukup, Mbak Indi. Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzi atas pemaparan materinya, keren banget dan sangat insightful. Semoga pengetahuan kita bertambah lebih luas lagi ya atas pemaparan materi dari Mas Fauzi hari ini. Oke, Bapak Ibu masih menyimak ya. Kita mau ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis. Nah, untuk terkait kuisnya saya jelaskan terlebih dahulu ya rules-nya. Akan ada 3 pertanyaan kuis dan nanti akan kami pilih para peserta tercepat untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari kuisnya. Oke, akan dihitung mundur ya, 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu dipersiapkan terlebih dahulu aja untuk menjawab pertanyaannya dan juga mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, kita mulai dulu ya kuisnya dari pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Boleh diaktifkan raise hand-nya. Baik, udah ada beberapa peserta yang raise hand, akan kami pilihkan terlebih dahulu ya untuk peserta yang beruntung nih, yang bisa menjawab pertanyaan pada kuis pertama. Di sini udah ada Bapak Abdul Rohim. Bapak Abdul Rohim ada? Boleh di open mic atau di chat ya? Ada. Oh, ada. Iya, ada, Bu. Oke, Bapak Abdul Rohman. Siapa sih namanya? Abdul Rahman, boleh ya dilihat pertanyaannya? Bapak Abdul Rohim, mohon maaf ralat. Bapak Abdul Rohim ya, yang akan Iya, menjawab. Ya, oke, udah ada. Oke, kita ke pertanyaannya nih. Nah, ini pertanyaannya untuk Bapak Abdul Rohim. Apa salah satu motif penyalahgunaan transaksi antar pihak afiliasi? A. Melakukan penghindaran pajak. B. Meningkatkan kepatuhan pajak. C. Meningkatkan laba. D. Meningkatkan penerimaan negara. Atau E. Mendapatkan citra yang baik dari DJP. Boleh dijawab ya, Pak Abdul. jadi kalau penyalahgunaan itu yang Mbak, kita mendapatkan baik pajak. Halo, Mbak. Iya, Bapak. Tadi Bapak menjawabnya E ya, yang mendapatkan citra yang baik dari DJP. Iya, Bapak. Kalau tadi jawabannya sepertinya ya. Mohon maaf ya, Bapak. Ternyata jawabannya kurang tepat. Jadi kami persilahkan untuk Bapak Ibu lainnya ya untuk menjawab.
Oke, kita mulai lagi ya. Kita count lagi. 3, 2, 1. Baik, kami carikan dulu peserta yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan yang lebih tepat. Oke, kami sudah temukan namanya, yaitu Ibu Meidina Ariska. Ada Ibu Meidina Ariska, boleh di open mic-nya? Iya, Oke. Kira-kira apa nih Ibu jawabannya? A. Jawabannya A. Oke, selamat Ibu. Jawabannya benar. Terima Dan Ibu kasih. berkesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Nah, ini syarat klaim hadiahnya. Ibu bisa follow Instagram Pajakin, lalu kirim DM ke kami. Kemudian Ibu bisa membuat Instastory ya tentang webinar hari ini. Dan juga jangan lupa di tag-tag ya akun Pajakinnya. Selamat Ibu Mei. Oke, kita mau ke pertanyaan kuis yang kedua. Boleh bersiap ya Bapak Ibu ya untuk raise hand-nya. Diturunkan dulu raise hand-nya setelah kami hitung 3, 2, 1. Boleh dinaikkan ya. 3, 2, 1. Baik, udah banyak nih yang raise hand. Akan kami cari terlebih dahulu ya yang beruntung untuk menjawab kuis kedua. Baik, kami sudah menemukan nama peserta beruntung yang boleh menjawab kuis kedua. Ada Ibu Melsi Oktaviana. Ada Ibu Melsi Oktaviana? Ada. Oh, ada. Oke. Ini dia pertanyaan kuis keduanya. Udah, pertanyaannya. Oh, belum muncul ya? Oh, ini. Pertanyaan kuis keduanya, berapa batas minimal penyertaan modal yang termasuk dalam kriteria hubungan istimewa? A, 100%, B, 75%, C, 50%, D, 25%, atau E, 0%. Boleh silakan dijawab ya, Ibu Melsi. Oke, Kak. 25%, Kak. Oke, jawabannya 25% ya. Benar, Ibu Melsi. Selamat, Ibu memenangkan kuis yang keduanya. Dan ini dia syarat klaim hadiahnya. Seperti biasa, Ibu bisa follow Instagram Pajakin, lalu kirim DM ke kami, dan juga buat Instastory tentang webinar hari ini ya. Dan jangan lupa tag-tag Pajakinnya. Selamat, Ibu Melsi. Oke, bagi yang belum beruntung yuk, masih ada satu pertanyaan lagi ya yang bisa dijawab ya teman-teman ya, dan berkesempatan juga mendapatkan hadiah dari sesi kuis kita. Yuk kita bersiap untuk pertanyaan ketiga kuisnya, pertanyaan terakhirnya. 3, 2, 1. Yuk boleh di raise hand-nya. Dan kami akan mencari dulu peserta beruntung yang boleh menjawab pertanyaan ketiga. Oke, untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan ketiga ini ada Bapak Meiko Andreas Pangaribuan. Bapak Meiko ada? Ada Bu, selamat pagi. Ada, oke Bapak. Yuk kita bersiap ke pertanyaan ketiga nih Bapak. Pertanyaannya adalah, ini dia. Manakah di bawah ini yang merupakan upaya hukum penyelesaian sengketa transfer pricing? A. Keberatan, B. Banding, C. Peninjauan kembali, D. Advance Pricing Agreement, atau E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan dijawab Bapak. Bu, jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya E. Oke, benar Bapak. Selamat Bapak Meiko. Jawabannya tepat. Dan ini dia ada klaim hadiah untuk Bapak. Bapak bisa klaim hadiah dari Pajakin dengan follow IG Pajakin, kirim DM ke kami, dan juga membuat Instastory ya Bapak tentang webinar kita hari ini, dan juga jangan lupa tag-tag Pajakin. Selamat ya kepada 3 peserta pemenang kuis hari ini. Yang belum beruntung, tenang aja, nanti kita akan adakan lagi webinarnya dan bisa coba lagi ya ikut kuis dari Pajakin.
kali aja next webinar kalian yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari Pajakin. Oke, mungkin kita lanjut aja ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab, di mana nanti sesi ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan langsung dijawab nih oleh Mas Fauzi. Ini udah ada banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Dean Ligian Wawasati SH dan Kenny Chandra Kusuma. Pertanyaannya adalah, apa sanksi yang bisa dikenakan jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban transfer pricing? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha arm's length principle dalam penentuan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup? Dan apa konsekuensi pajak jika harga yang diterapkan tidak sesuai dengan harga pasar? Mungkin Mas Fauzi bisa langsung menjawab ya, Mas Fauzi. Mana Mas Fauzi? Mas Fauzi? Ada Mas Halo? Fauzi? Oke. Tadi pertanyaannya itu dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Dean ya, sekaligus sama dengan Bapak Chandra. Apa sanksi yang bisa dikenakan jika perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban transfer pricing gitu ya? Potensinya memang tergantung dari wajib pajaknya itu sendiri. Wajib pajaknya itu sendiri, apakah wajib pajak yang memang secara transaksi afiliasinya signifikan gitu ya dalam tahun berjalan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan ternyata teridentifikasi nih oleh kantor pajak bahwa ternyata wajib pajak tersebut memiliki transaksi afiliasi yang signifikan dan memenuhi kriteria wajib pajak yang memang harus membuat transfer pricing TPDoc gitu ya tadi yang misalkan dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar, kemudian transaksi afiliasinya lebih dari 20 miliar untuk intangible asset gitu ya. Itu memang akan ada potensi dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak gitu ya. Mungkin sebelum dilakukan pemeriksaan mungkin SP2DK dulu ya biasanya kantor pajak meminta keterangan gitu ya atas transaksi tersebut. Kalau misalkan TPDoc-nya belum disubmit gitu ya pada saat SPT badan, biasanya diminta dulu tuh TPDoc-nya oleh kantor pajak gitu. Nanti setelah TPDoc-nya disubmit ke kantor pajak, nanti baru kantor pajak memeriksa nih apakah uh, si transaksinya itu uh, memenuhi kewajaran dan kelaziman usaha atau enggak gitu ya. Kalau misalkan memang terbukti tidak ada indikasi gitu ya, ada indikasi penghindaran pajak, kemudian ada indikasi ternyata harganya enggak wajar, baru mungkin nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu pemeriksaan pajak. Potensinya akan dilakukan pemeriksaan pajak yang kemudian mungkin nanti kalau misalkan selama pemeriksaan pajak wajib pajaknya masih belum bisa membuktikan gitu ya atas kewajaran dari transaksi tersebut, nanti akan keluar SKP gitu yang berupa koreksi transfer pricing gitu sih Mbak Indi. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas jawabannya tadi ya dari pertanyaan Ibu Dean dan juga Bapak Kenny Chandra. Bapak Semoga Kelly menjawab Chandra. ya. Iya. Kemudian kita mau ke pertanyaan kedua ini dari Bapak Izwan Arik Tursandi. Pertanyaannya adalah, satu, bagaimana tren kebijakan pajak Indonesia dalam mengawasi transaksi antar perusahaan? Dan dua, bagaimana perusahaan dalam satu grup dapat memanfaatkan insentif pajak yang tersedia untuk mengoptimalkan beban pajak mereka? Boleh dijawab ya Mas Fauzi ya. Oke, untuk yang pertama, bagaimana trennya gitu ya kebijakan pajak di Indonesia dalam mengawasi transaksi antar perusahaan satu grup, terutama dalam sektor industri tertentu. Memang trennya terkait dengan pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi ini memang kantor pajak semakin hari semakin gencar ya gitu ya karena memang praktik penyalahgunaan transaksi afiliasi ini semakin hari memang semakin beragam juga Mbak Indi. Jadi kayak skemanya tuh bermacam-macam gitu ya. Eh, dan juga mungkin terindikasi bahwa transaksi-transaksi tersebut tuh dilakukan untuk penghindaran pajak gitu ya. Kemudian
biasanya sektor-sektor yang menjadi prioritas audit gitu ya untuk dilakukan audit terkait dengan transfer pricing, pemeriksaan pajak terkait dengan transfer pricing itu biasanya industri manufaktur, kemudian ada industri pertambangan dan migas, jasa teknologi dan digital gitu ya. Terus kemudian ada industri perdagangan besar, kemudian juga perkebunan dan agribisnis karena industri-industri ini tuh memiliki transaksi afiliasinya biasanya gede gitu ya, Mbak Indi. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu bagaimana sih perusahaan dalam satu grup dapat memanfaatkan insentif pajak yang tersedia untuk mengoptimalkan beban pajak mereka? Nah, perusahaan-perusahaan dalam satu grup ini memang bisa memanfaatkan celah hukum gitu ya untuk memanfaatkan insentif yang ada. Bisa berupa mungkin transaksinya mungkin dilakukan antara pihak yang satu misalkan berada di KEK gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita di KEK itu mungkin ada beberapa tarif fasilitas tarif gitu ya. Jadi mungkin bisa menempatkan perusahaannya di KEK atau mungkin bisa memanfaatkan optimalisasi insentif super deduction terkait dengan kegiatan R&D, kemudian juga ada juga mungkin terkait dengan tax holiday, kemudian juga pengelolaan secara struktur grup gitu ya. Jadi misalkan secara struktur grup fungsi-fungsi dari masing-masing entitas itu di apa namanya ditentukan secara jelas gitu mana 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 eh, entitas yang berfungsi sebagai cost control atau misalkan ada yang sebagai pusat manajemen. Jadi semuanya tertata gitu ya, Mbak Edi, supaya tidak tercampur-campur dan nantinya justru akan membuat pertanyaan gitu ya dari kantor pajak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Fauzi. Seperti itu ya. Tadi Bapak Betul. Izwan atas pertanyaannya, jawaban dari pertanyaannya. Mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir, Mas Fauzi, dari Ibu Resti. Pertanyaannya Ya. itu, misalkan terdapat dua perusahaan, katakan PTA dan PTB. PTA adalah perusahaan real estate, PTB adalah perusahaan jasa konsultansi konstruksi. Pada PTA, OPX sebagai direktur dan pemegang saham, OPY sebagai komisaris dan pemegang saham. Sebaliknya, pada PTB, OPX sebagai komisaris dan pemegang saham, OPY sebagai direktur dan pemegang saham. Lalu, dalam satu kondisi, PTA memakai jasa PTB dengan harga yang mungkin lebih mahal sedikit dari klien lainnya. Apakah ini dikatakan terdapat hubungan istimewa? Dan apa yang harus kita lakukan terkait perpajakan agar tidak kena denda dan bunga? Dan bagaimana jika biaya jasa memang nilai wajar berdasarkan analisa dari PTY? Boleh dijawab Mas Rizal. Mas Rizal. Oke. Mas Fauzi. Oke, untuk pertanyaannya ini cukup panjang ya. Jadi intinya, misalkan PTA itu direkturnya adalah OPX gitu ya. Kemudian OPX ini sekaligus komisaris di PTB. Terus ada kemudian di PTA juga ada OPY yang sebagai komisaris di PTA sekaligus direktur di PTB gitu ya. Jadi ada satu orang yang memiliki posisi manajerial di dua perusahaan gitu ya. Apakah atas PTA dan PTB ini memiliki hubungan istimewa? Kita balik lagi ke kriteria tadi hubungan istimewa ya. Yang pertama terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal, kemudian penguasaan atau hubungan sedarah. Nah, dalam hal ini memang kalau saya lihat indikasinya itu adalah termasuk ke dalam kriteria hubungan istimewa karena penguasaan. Karena salah satu kriteria hubungan istimewa sehubungan dengan penguasaan ini di sini dijelaskan dalam undang-undangnya bahwa terdapat satu orang yang sama secara langsung dan atau secara tidak langsung terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajerial pada dua perusahaan gitu ya. Jadi kriterianya itu adalah orang yang sama memiliki hak manajerial dalam dua perusahaan yang sama. Itu termasuk dalam hubungan istimewa gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan terkait dengan perpajakan agar tidak terkena denda atau bunga, mungkin terkait dengan koreksinya gitu ya, agar tidak dikoreksi gitu ya. Nah, agar tidak dikoreksi, memang perlu dilakukan analisis kewajaran ya, yang analisis kesebandingan gitu ya. Kita mencoba menganalisis nih
transaksi ini tuh sebenarnya harga wajarnya seperti apa sih gitu. Apakah harusnya dan ini dilakukan seharusnya pada saat sebelum transaksi dilakukan gitu ya. Jadi pada saat transaksi dilakukan kita udah tahu nih harga wajarnya ternyata berdasarkan analisis kita tuh segini gitu. Itu mungkin juga bisa pakai skema apa pakai skema yang tadi ya yang APA itu ya. Jadi menentukan harga wajar di awal gitu ya sebelum transaksi atau sengketa terjadi gitu ya. Dan si analisis kesebandingan ini nanti dituangkan dalam TP-Doc gitu ya, yang menjadi dasar bahwa transaksi yang kita lakukan itu telah wajar gitu ya berdasarkan analisis transfer pricing yang telah kita lakukan di TP-Doc karena basisnya pemeriksa pajak atau kantor pajak itu akan memeriksa TP-Doc kita terlebih dahulu baru mereka akan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Apakah berdasarkan TP-Doc ini apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak gitu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu bagaimana jika biaya jasa memang nilai wajar berdasarkan analisa dari PTY. Kalau memang berdasarkan analisis kesebandingan misalkan PTY, maksudnya mungkin di sini maksudnya PTA atau PTB gitu. Jadi PTA, PTB itu melakukan analisis kesebandingan dan analisis ke benchmarking gitu ya, benchmarking transfer pricing dan menghasilkan kesimpulan bahwa atas transaksi tersebut sudah wajar secara harga gitu ya sudah wajar. Nah tapi memang kalau terkait transfer pricing ini memang sangat bergantung pada interpretasi dari kantor pajak ya. Jadi meskipun mungkin berdasarkan hasil analisis kita mungkin ternyata katanya menyimpulkan hasil yang wajar, tapi bisa jadi uh, apa namanya berdasarkan kantor pajak itu bisa dikatakan tidak wajar dengan mungkin terkait dengan perusahaan pembandingnya mungkin kalau misalkan kita state di dokumen TP-Doc-nya bahwa perusahaan pembandingnya sebanding tapi mungkin berdasarkan analisis dari kantor pajak ternyata itu tidak sebanding gitu dengan alasan-alasan mereka gitu. Jadi memang sangat bergantung pada interpretasi dan best practice-nya memang harus apa ya harus tahu gitu ya histori apa ya maksudnya kasus mana sih kasus serupa mana yang misalkan bisa dijadikan acuan bahwa atas transaksi yang serupa itu misalkan koreksinya ternyata tidak dikoreksi gitu maksudnya kita harus lihat histori sengketanya juga sih untuk membuat suatu argumen gitu terkait dengan transfer pricing. Jadi berdasarkan basis dari keputusan yang sebelumnya yang sudah ada gitu. Memang sangat bergantung pada interpretasi sih kalau untuk transfer pricing ini. Gitu Mbak Indi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Fauzi. Dan demikian ya, Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab untuk di webinar hari ini. Semoga menjawab. Dan mohon maaf banget kalau belum bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ya. Tapi tenang aja, Bapak Ibu bisa cek sosial media Pajakin karena nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami share di sana. Atau kami juga merekomendasikan banget Bapak Ibu untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli konsultan pajak dari Pajakin melalui platform Pajakin ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab lebih mendalam lagi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kami memang mempunyai beberapa platform sosial media ya. Yang pertama ada Instagram Pajakin, @pajakin. Nanti di sini akan menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain itu, kami juga ada Instagram live @pajakin. Nah, di sini kami bakal sharing konten-konten seru tentang keseruan keseharian kami selama kerja di Pajakin. Boleh dikepoin ya, Bapak Ibu. Ada juga TikToknya Pajakin yang berisikan video-video menarik tentang perpajakan dan konten entertainment lainnya. Kemudian kita juga punya YouTube, yaitu dari YouTube Official Pajakin, Pajakin Official. Di sini biasanya akan kami upload video rekaman webinar kami. Kemudian ada juga YouTube Lapak Pajak.
yang di sini nanti bakal banyak banget podcast-podcast seputar perpajakan yang seru banget. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga ditonton konten-konten kitanya. Dan pastinya kami juga punya blog artikel pajak yang akan berisikan berita-berita dan informasi perpajakan terbaru. Jangan lupa ya Bapak Ibu dikepoin untuk sosial media kami dan juga blog Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan juga info webinar Pajakin selanjutnya. Kami ingatkan juga kepada peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasinya yang sudah dibantu share ya di kolom komentar, bisa di-scroll saja karena itu harus diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat gratis. Dan kami juga informasikan kepada peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar hari ini, silahkan bergabung karena nantinya e-sertifikat dan juga materinya akan di-share di grup tersebut. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kami ucapkan atas waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Tak juga lupa kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman, kemudian tadi CEO Pajakin Pak Abdul Gofur dan juga narasumber kita Mas Fauzi yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga yang sudah disampaikan hari ini bisa berguna ya. Nah, jika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Jangan lupa untuk gunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Indi selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya izin memohon menutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye.